Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah Sahroni, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya yang memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Ayu yang bertugas menjadi moderator pada hari ini. Adapun kelompok 6 yang beranggotakan kelompok 5 yang beranggotakan saudari Dewi Putri, Bintang Harian 5130 604129. Saya Sintia Putri Handayani 5130 6117 yang akan membahas materi yang berjudul jual beli dalam Islam. Untuk membuka sesi diskusi ini, mari kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian atau penyajian materi. Yang pertama akan dilakukan oleh saudari ini, silakan. Jual beli mempunyai berbagai definisi. Menurut istilah atau etimologi, jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut bahasa, yaitu mutlak al-mubadalah, yang berarti tukar menukar secara mutlak. Berdasarkan pengertian itu, maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang ataupun uang dengan uang. Lalu selanjutnya jual beli menurut trimologi. Banyak para ahli yang berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Menurut Hanafiyah, ia mengemukakan bahwa jual beli mempunyai dua arti secara khusus dan juga arti secara umum. Secara khusus, jual beli adalah menukar dua mata uang, emas dan juga perak dan semacamnya, ataupun menukar benda dengan uang menurut cara yang khusus. Sedangkan menurut arti secara umum adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus. Harta mencakup zat barang dan juga uang. Sedangkan menurut Hanabilah, ia mengemukakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah dalam jangka waktu selamanya, bukan riba dan juga bukan hutang. Sedangkan menurut Hasbi Asidiki, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta. Maka terjadilah pertukaran kepemilikan secara tetap. Dari beberapa pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar antara benda ataupun barang yang mempunyai manfaat dan juga nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu pihak menerima benda-benda dan satu pihak menerima sesuai dengan perjanjian dan juga ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miftah. Yang kedua adalah landasan hukum jual beli. Yang pertama adalah Al-Quran. Jual beli adalah suatu perkara yang telah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sejak saat ini. Dan Allah mengisyaratkan jual beli adalah suatu keluasan dan keluangan darinya untuk hamba-hambanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 27 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud dari potongan ayat ini adalah bagian dari perkataan mereka atau pemakan riba dan sekaligus bahan bantahan bagi diri mereka sendiri. Yang kedua ada di dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan hartamu sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan, dengan suka sama suka di antara kamu. Maksud dalam hadis ini yaitu Allah telah melarang hamba-hambanya untuk memakan hartanya sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan. Dan Allah sangat menghindari seseorang yang pertama ada tipu, dan Allah sangat menghindarkan seseorang yang terhindar dari tipu menipu, berjudi dan pemakan riba. Dan kedua ada sunnah. Di dalam hadis riwayat Bajar
Nabi SAW ditanya tentang mata pencarian apa yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri, dan jual beli itu adalah sebagai mabrur. Mabrur dalam hadis ini adalah usaha yang terindah dari tipu menipu dan merugikan orang lain. Dan yang ketiga ada fatwa jual beli. Akad jual beli adalah antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi berpindahnya hak barang atau jasa, baik itu penjual dan pembeli, yang transaksi penjualnya terdiri dari orang dengan orang, baik itu transaksinya dengan uang, baik itu transaksinya yang pembayarannya dengan secara langsung ataupun tidak langsung. Baiklah, materi yang akan disampaikan yaitu yang akan dilanjutkan oleh Cynthia Putri. Baiklah, itu materi macam-macam jual beli. Hal yang terkait jual beli yaitu beberapa bentuk dan jenis jual beli yang menjadi dua bagian, yaitu satu, jual beli sahih, yaitu apabila jual beli yang telah disyariatkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dua, jual beli yang batal atau fasid, apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada sifatnya tidak disyaratkan. Dua, rukun dan syarat jual beli, hal yang terangan penting sebab tanpa rukun dan syarat yang tidak sah syariatnya. Jual dan pembeli, apabila seorang akan melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syariat yang telah dipenuhi. Dua, penjual dan pembeli, yang dilakukan oleh pihak penjual yang dibagi menjadi dua, yaitu penjual dan pembeli. Barangkah atau kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir. Barang rukun jual beli supaya pihak mengetahui wujud barang dan sifatnya. Baik, sekian, terima kasih. Baiklah, kesimpulannya adalah jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda ataupun barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu pihak menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian ataupun ketentuan yang telah dibenarkan oleh syarak. Dalam jual beli sangat ditentukan keabsahan jual belinya, karena ini yang menjadi tolak ukur di dalam unsur jual beli, antara lain yaitu penjual dan juga pembeli, barang yang jelas dan juga akadnya pun jelas. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 5. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini kami akan merangkum 3 pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pada teman-teman, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilla Iraini, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Apa saja contoh jual beli yang dilarang dalam syariat Islam? Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nala Jauriyatun Nafisah dengan NIM 2130600142. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana hukum akad jual beli dalam transaksi online. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Puanifia dengan NIM 2130604105. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana hukum jual beli online menurut pandangan Islam? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nala. Bagaimana hukum akad jual beli dalam transaksi online? Hukum akad atau transaksi jual beli melalui alat elektronik bisa dikatakan sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mati yaitu barang yang diperjualbelikan atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan juga hukum jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum. Dalam buku Syarah Al-Yaqut An-Nafsi karya Muhammad bin Ahmad Al-Syadili dituliskan bahwa yang diperhitungkan dalam akad jual beli adalah substansinya, bukan untuk lafalnya. Peralatan seperti telepon, media sosial dan juga sejenisnya hanyalah alternatif alat komunikasi yang makin lumrah digunakan. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Chris Iza. Apa saja contoh jual beli yang dilarang dalam syariat Islam? Jual beli horor atau mengandung ketidakjelasan. Yang kedua, jual beli yang mengetahui. Yang ketiga, jual beli yang mengandung horor atau bahaya dan pengalaman
pengelabuan atau tidak penipuan. Yang keempat, jual beli saat dimulai sholat Jumat. Yang kelima, jual beli di lingkungan masjid. Dan yang keenam, jual beli barang untuk tujuan yang haram. Apakah untuk saudari Rizky Rayani dapat dimengerti? Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, jawab pertanyaan dari Anita. Bagaimana hukum jual beli online menurut pandangan Islam? Yaitu berbisnis melalui online diperbolehkan selagi objek atau barang yang dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur kezaliman, monopoli, serta unsur-unsur riba ataupun penipuan. Dan sah-sah saja jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan ucapan ijab kabul. Presentasi yang telah dipaparkan oleh kelompok 5 dan 6. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok PNSI dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.